Menurut saya, tolong buka mata kalian guys. Tidak ada perubahan apa-apa sih dari segi finansial dan lain-lain selama COVID ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Dr. Ninik di channel Dr. Uple. Yeay. Oke teman-teman, terima kasih ya buat teman-teman yang sudah menanti setiap video di channel ini, sudah nonton, sudah subscribe, sudah like, sudah share ke teman-teman yang lain. Dan bagi teman-teman yang baru pertama kali singgah ke sini, jangan lupa langsung subscribe, kemudian nonton video di channel ini. Kemudian jangan lupa tinggalin komen. Komennya bisa seputar pertanyaan, kemudian kritik, ataupun saran kira-kira topik apa yang harus saya bawakan di next konten. Teman-teman, masih ingat gak sama wawancara dengan Sri Kandi Garda Depan kemarin? Yang ada to be continue-nya itu. Penasaran gak? Lanjutannya kayak gimana? Yuk kita cari tahu sama-sama apa pendapat mereka tentang konspirasi COVID. Oke dok, sekarang kita pindah topik nih ya. Saya mau nanya nih, yang namanya sekarang nih kan paling lagi heboh-hebohnya nih teori konspirasi. Konspirasi kalau sebenarnya COVID tuh nggak ada, itu keuntungan buat nakes. Itu kira-kira menurut dokter gimana sih? Menurut saya, tolong buka mata kalian guys. Ini bukan teori konspirasi lah, kita kan orang lapangan ya, tahu betul bahwa kondisinya seperti apa. Tolong buka mata kalian. Itu nggak ada teori konspirasi, itu mengada-ada, diada-adakan. Maksudnya gini, terlepas dari entah itu memang benar atau enggak ya, tapi gara-gara teori konspirasi yang digaung-gaungkan itu, akhirnya masyarakat jadi banyak yang ragu. Akhirnya mereka tidak mengindahkan protokol kesehatan. Padahal kasus COVID yang sampai menyebabkan banyak orang meninggal, termasuk sejawat kita, itu kan udah jelas-jelas di depan mata ada. Artinya ya kasusnya ada, pasiennya ada, korbannya banyak. Kenapa mesti dibilang teori konspirasi lagi? Ini benar-benar nyata di lapangan ada gitu. Jadi tolong buka mata dan sadarilah this is the real case gitu ya, bukan cuma teori-teori yang kayak dibilang-bilang itu. Karena aku kesel sih, maksudnya kayak ini kenapa sih orang, kita lo usaha capek-capek untuk ayo gitu kan sama-sama memberantas ini, menekan supaya kasusnya jangan makin besar. Semua orang begitu, semua nakes ya, pemerintah juga, tapi ada aja ya orang yang menyentil hal tersebut, dikait-kaitkan lah, cocok logi lah, apalah itu. Tapi sebagai orang lapangan, tetap karena kita kerja langsung ya, ngelihat langsung gitu kasusnya. Jadi agak miris tuh kalau dengar orang percaya teori-teori kayak gitu nih. Kamu gimana? Ya enggak lah. Kadang bete. Karena aku juga emang sering ketemu pasien yang memang terindikasi COVID. Konspirasi apalagi kan itu yang nyata-nyata ada ya. Maksudnya bukan diada-adakan gitu. Ini pertanyaan yang cukup menarik karena ibu-ibu yang kan tentang konspirasi. Oke, kita mulai dulu kembali dari Dokter Meli ya. Dok, gimana pendapat dokter mengenai konspirasi yang corona yang dianggap sebagai konspirasi ini, dok? Aduh, topiknya berat ya. Jadi kalau menurut saya ya terserah ya, kan masing-masing orang punya hak pendapat, punya hak percaya, ya terserah. Konspirasi mau dibilang COVID itu konspirasi dan tidak, sebenarnya tergantung masing-masing orang aja menurut saya. Masing-masing orang, betul tadi bilang terserah isu. Tapi menurutku gimana sih, maksudnya orang-orang selalu bilangin konspirasi. Sebenarnya COVID itu ada apa enggak gitu, mereka selalu tanya-tanya. Mungkin bisa dikasih pencerahan ke mereka tuh kayak gimana sebenarnya keadaan. Zaman dulu juga bukan baru COVID ini aja, konspirasi sudah ada. Tinggal mau percaya atau enggak. Tapi yang jelas kalau COVID ini virusnya tuh tetap ada. Jadi pesan saya buat dokter-dokter, terutama nakes, apalagi masyarakat, terserah. Masyarakat punya hak untuk percaya bahwa COVID itu konspirasi atau tidak, terserah. Tapi yang jelas jangan sampai kehilangan empati sama yang sudah sakit atau bahkan yang sudah ditinggal. Oke, itu menurut pendapat Dokter Meli ya. Coba kita tanya pendapatnya Dokter Sekar.
Dok, bagaimana dok menurut dokter mengenai isu-isu konspirasi yang beredar di masyarakat nih dok? Kira-kira bisa nggak dokter jelasin? Kira-kira gimana nih jelasnya nih? Napas yang sangat berat dulunya. Kalau saya konfirmasi sebenarnya sama aja ya. Balik ke masing-masing pribadi ya, 1-2 orang nakes-nakes rumah sakit. Kalau saya mau bersusah payah untuk mengkampanyekan dan membenarkan itu sebenarnya kalau dibilang sia-sia sih. Jadi di sini sama kayak dokter Nel tadi, terserah apa yang ada di mindset mereka. Saya lebih berpikir bahwa ini tuh kayak denial gitu ya. Mereka kayak tidak mau menerima bahwa memang virus itu ada dan eksis. Jadi mengenai konspirasi, dana dan lain-lain, jujur secara saya pribadi saya tidak merasakan hal seperti itu. Saya tetap bekerja seperti biasa dengan income yang seperti biasa juga kalau mau boleh jujur. Jadi tidak ada perubahan apa-apa sih dari segi finansial dan lain-lain selama COVID ini. Justru beban kerjanya yang lebih besar. Itu saja sih kalau dari saya ya, Dokter Ninik. Kalau menurut dokter Wina gimana dok? Aduh, pusing. Katanya nih apa? Dokter tuh tanganin COVID dapat banyak duit. Katanya tuh kayak gitu. Bener ya? Menurut dokter? Sejujurnya, saya jujur dari lubuk hati yang paling dalam, malah gaji saya berkurang. Berkurang karena memang mungkin sebagian besar dana yang digunakan besar, jadi dapat potongan dari rumah sakit ya enggak apa-apa, kita itu sebagai sedekah. Makanya yang beranggapan kalau gaji kita naik sampai 10 juta atau bahkan satu pasien 100 juta itu sangat tidak benar. Dan tidak mungkin juga lah ya orang banyak para dokter, perawat yang meninggal gara-gara COVID ini. Mana ya akal mereka? Saya kadang bingung itu akalnya dikemanakan gitu loh. Sampai tidak berpikir loh, kok kalau konspirasi ngapain dokter rela berkorban nyawa kayak gitu. Cuma ya kembali lagi ke pribadi orang masing-masing. Kalau memang tidak percaya ya silakan. Selama kita sebagai tenaga kesehatan mengerjakan tugas kita, ya sudahlah, terserah mereka mau pikir apa, pasrah. Yang jelas mengenai kenaikan gaji, kalau saya pribadi itu gaji saya turun. Kalau gajinya dokter Meli gimana sebagai relawan nih? Banyak apa sedikit dok? Nggak ada sih sampai sekarang. Memang dijanjikan, tapi ya nanti lihat aja hujat. Kalau dari pengalaman sebelum-sebelumnya terlambat atau gimana? Dikasih terlambat masuk nih. Terlambat atau gimana dok? Oh kalau iya, kalau pengalaman di kontrak Nggak tepat kan kayak waktu gitu ya. juga gitu kan dok? PTT atau kontrak kan kayak gitu, selalu nggak tepat waktu, pasti dirapel. Itu masih keadaan normal, apalagi sekarang yang lagi COVID. Jadi kalau didoain atau disumpah-sumpahin yang tenaga kesehatannya nyari untung ya, apa namanya, haji mumpung, banjir dana dari sana sini ya. Sebenarnya didoain aja sih, semoga setelah pandemi benar-benar dikasih. Gimana tuh, bener nggak? Dok, kalau misal penghasilannya gimana dok? Ada bedanya nggak pas COVID sama penghasilannya gimana? Ada bedanya nggak pas COVID sama sebelum COVID? Ada. Nah ini nih yang jadi masalah nih dok. Jelas, jadi memang kan masalahnya tuh mereka mikir, alah ini karena maksudnya ini kan konspirasi nih, ada COVID makanya dokternya jadi banyak duit kayak gitu, dapat banyak duit. Ya, mengenai itu bab yang paling sensitif. Kalau mau jujur nih guys ya, sangat berbeda. Jadi ada perbedaan dari sebelum dan sesudah ada pandemi. Ya jelas pasien kan lebih jarang juga, 1-2, mereka lebih membatasi pergi ke klinik. Jadi apalagi sudah ada anjuran untuk stay at home kalau nggak perlu banget. Waduh, ya jelas udah bangun ya dok. lah. Jadi penghasilan juga menurun lah. Penghasilan menurun. Kenapa? Adanya udah bangun. Kenapa? Adanya udah bangun. Iya. Babyku udah bangun. Aduh, kayaknya mesti cepet-cepet ya, nih. Intinya ada perbedaan bahwa itu tidak sejelek
sejelek yang orang-orang pikir. Ya ampun. Oke, Saya juga belum gajian nih. teman-teman sekarang ada nggak pesan-pesan buat yang nonton nih? Kira-kira kayak gimana? Boleh dong. Kita mulai dari Dokter Wina deh, yang bicaranya dari tadi berapi-api sekali. Pesan saya untuk yang menonton ini, pertama tetap jaga jarak, pakai masker, jangan mengucek wajah ketika Anda keluar rumah, dan maksudnya jangan terlalu inilah ya, jangan terlalu suuzon sama kita tenaga kesehatan. Kita ini sedang berjuang untuk kalian. Tolong kalian juga mengerti posisi kita. Karena kita pun punya keluarga seperti kalian, dan kita termasuk orang yang beresiko menulari ke keluarga kita masing-masing. Jadi mohon pengertiannya, ini bukan konspirasi sama sekali. Kami buang sebesar itu, bahkan gaji saya turun. Itu aja sih, mungkin mohon pengertiannya dari masyarakat. Mungkin itu saja dari saya. Oke. Dokter Sekar gimana dok? Pesan-pesannya dok, buat yang nonton nih. Pesan-pesan saya terkhususnya untuk masyarakat Ambon, ikuti saja aturan yang sudah ditetapkan Pemkot untuk PSBB. Aturan yang dikeluarkan semua untuk kebaikan bersaudara semua, diri sendiri dan juga keluarganya. Mungkin belum bisa new normal, ikuti saja. Mudah-mudahan pandemi cepat selesai. Jangan berpikir bahwa konspirasi dan lain-lain. Kami dari tim medis, tenaga kesehatan dalam ruang lingkup rumah sakit maupun puskesmas bekerja apa adanya tanpa mengejar dana apapun itu, hanya melayani. Terus lagi tolong kalau datang ke IGD jujur tentang riwayat penyakitnya, sudah pernah rapid atau belum, hasilnya seperti apa, gejala klinisnya juga tolong diutarakan sesuai apa adanya, supaya itu juga melindungi kami dan keluarga kami, tenaga kesehatan, dan juga melindungi Anda dan keluarga Anda. Terus apalagi ya, tadi yang sudah dibilang sama Dokter Wina juga, selalu utamakan protokol kesehatan, cuci tangan bersih-bersih, selalu gunakan masker kemanapun itu, social distancing, dan selalu mawas diri akan kebersihan sebelum melakukan apapun itu, kontak fisik, makan, atau memegang apapun yang bisa jadi port entry-nya virus, cuci tangan, bebersih, dan lain-lain. Ya, itu dari saya. Terima kasih. Kembali ke Dokter Nini. Oke. Sekarang Dokter Meli gimana dok? Kalau saya kurang lebih sama aja ya, sama Dokter Wina, sama Dokter Ska, sudah disampaikan panjang lebar. Intinya buat masyarakat, karena khususnya di Ambon sedang PSBB ya, patuhi aja tuh protokol kesehatan. Kalau di rumah ya tetap menerapkan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, tetap cuci tangan. Kemudian kalau bisa jaga jarak, pakai masker kalau memang harus keluar terpaksa. Dan untuk masyarakat juga, khususnya masyarakat Ambon yang sekarang mungkin lagi booming ya, kemarin dengan berita yang mengambil jenazah itu jenazah COVID, ya kalau bisa jangan sampai terulang lagi, karena gimana ya, sedih aja kita lihatnya, terutama apalagi sampai yang harus melakukan tindakan anarkis ya, itu sangat menyedihkan sih bagi saya. Kalau jangan sampai terulang lagi, dan kalau bisa jangan gampang percaya hoax. Terus terserah, kalau masih mau percaya konspirasi terserah, itu masing-masing hak setiap orang ya, tapi satu yang saya minta, jangan pernah kehilangan empati sama orang yang sudah sakit atau bahkan keluarga yang sudah ditinggalkan. Oke, itu aja mungkin dari saya, Dokter Nini. Oke, terima kasih dokter-dokter. Sebenarnya ini narasumbernya tuh ada 4, tapi saya sudah wawancara sama Dokter Nurul duluan, yang dimana beliau tuh bekerja memang di tempat yang pertama kali COVID terdeteksi ya. Jadi karena nggak bisa bertepatan waktunya, jadi akhirnya wawancaranya terpisah. Tapi nanti insya Allah semuanya bisa nonton kok, bisa nonton dokter-dokter semua, bisa nonton Dokter Nurul juga, dan semoga ini informasinya ya
sangat bermanfaat ya buat yang nonton. Semoga bisa menjadi pencerahan buat mereka bagaimana kondisi sebenarnya orang-orang medis di Ambon ataupun di Jawa atau dimanapun. Dan yang jelas ya, ini bukan konspirasi. Terima kasih juga ya kepada Dokter Winnie yang udah mau, yang sinyalnya dari tadi hilang-hilang, yang mau ikut ya. Makasih ya Dok, yang bicaranya berarti sama-sama. Oke, sampai jumpa. Semoga bermanfaat. Semoga kita cepat-cepat berkumpul Dok. Sudah kangen. Amin. Kangen ya. Cuci. Ya. Oke Dok. Ada lagi nggak pertanyaannya? Maklum ibu-ibu. Oke Dok, kayaknya kita sampai situ aja dulu. Dokter ya. Dengeran ya? Iya nggak apa-apa. Oke Dok, dokter dulu makasih ya udah dibagi pengalamannya buat teman-teman. Iya, sama-sama. Thank you banget Dokter pengalaman ini Ninik, bisa ini. sukses. Pengalaman-pengalaman ini bisa jadi pencerahan mungkin kepada teman-teman di luar dan juga bisa bermanfaat buat siapa aja yang nonton ya Dok ya. Oke, dokter, sampai jumpa. Amin. Salam ya buat adek. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya. Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to like, comment, and subscribe.